Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dila Rahmita, Ibu mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Padang. Baik, kita masuk pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika KD 3.1, yaitu menerapkan komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan pembelajaran daring dengan modul e-learning atau Google Classroom dan penugasan, peserta didik dapat memahami dan menerapkan rangkaian penguat daya FET MOSFET sebagai konteks dengan mandiri, santun, dan bertanggung jawab. Adapun rincian tujuan pembelajaran lainnya itu, pertama, memahami macam-macam transistor FET dan MOSFET. Kedua, menjelaskan fungsi FET dan MOSFET. Ketiga, menyebutkan komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Dan yang keempat, menerapkan komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Langsung saja kita masuk pada transistor. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu transistor secara umum. Yaitu transistor merupakan komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti penguat, pengendali, penyarah, osilator, modulator, dan sebagainya. Hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor, contohnya seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, power supply, dan lain-lain. Transistor pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu bernama John Bardeen, Walter Bradley, dan William Shockley pada tahun 1947 dengan jenis bipolar. Jenis-jenis transistor itu pertama ada transistor bipolar atau BJT, yang kedua transistor efek medan atau field effect transistor atau FET. Kita masuk pada transistor bipolar atau BJT. Transistor bipolar adalah atau merupakan struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Jenis-jenis transistor bipolar itu ada transistor NPN dan transistor PNP. 3 terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis atau B, kolektor atau C, dan emitter atau E. Oke, transistor NPN atau negatif positif negatif adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitter. Transistor PNP atau positif negatif positif adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal B atau basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitter ke kolektor. Selanjutnya kita masuk pada FET atau field effect transistor. FET merupakan komponen semikonduktor yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. FET disebut transistor efek medan. Dikatakan efek medan atau field effect karena pengoperasian transistor jenis ini tergantung pada tegangan atau medan listrik yang terdapat pada input gerbangnya. FET memiliki 3 terminal atau 3 kaki, yaitu gate atau G, drain atau D, dan source atau S. FET tidak sama dengan transistor bipolar yang NPN dan PNP tadi. Arus output, arus kolektor pada transistor bipolar dikendalikan oleh arus input pada basis. Sedangkan arus input drain pada FET dikendalikan oleh tegangan input gate di FET. Perbedaan paling utama terletak pada pengendalinya. Kalau bipolar itu dikendalikan oleh arus, sedangkan FET itu dikendalikan tegangan. Nah, seperti ini gambarnya. NPN itu untuk negatif, positif, negatif. Di sini emitternya. P-nya positif itu basis, kolektor itu di negatif. Ini kalau dia NPN. Seperti ini simbolnya, ini bipolar.
Ada juga transistor PNP, positif, negatif, positif. Emiternya positif, basisnya negatif. Positifnya lagi kolektor. Ini simbolnya. Panahnya dilihat ke arah mana. Ini untuk yang bipolar. Contoh gambar untuk bipolar. Nah, FET ini dibagi dua lagi, ada JFET dan MOSFET. Kita masuk pada JFET, Junction Field Effect Transistor. Nah, JFET ini terbagi dua lagi, ada JFET kanal N dan JFET kanal P. Seperti ini gambarnya. Ya, ini simbolnya. Nah, JFET ini menggunakan persimpangan atau junction P, N, bias terbalik sebagai isolator antara gerbang gate dan kanalnya. JFET terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanal P dan JFET kanal N. JFET terdiri dari 3 kaki terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama gate, drain, and source. Gate, drain, and source. Oke, kita masuk pada MOSFET. Metal Oxide Semiconduction Field Effect Transistor. Di sini ada tipe P dan tipe N, seperti JFET tadi. Nah, MOSFET menggunakan isolator, biasanya menggunakan silikon dioksida atau SiO2 di antara gerbang atau gate dan kanalnya. MOSFET ini terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenisnya terbagi MOSFET tipe P dan MOSFET tipe N. MOSFET terdiri dari 3 kaki terminal, yaitu gate, drain, and source. Oke, seperti ini gambarnya. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan FET. Jika dibandingkan dengan transistor bipolar, FET memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan FET adalah dapat bekerja dengan baik di rangkaian elektronika yang bersinyal rendah, seperti perangkat komunikasi dan alat-alat penerima. FET juga sering digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika yang memerlukan impedansi yang tinggi. Namun pada umumnya, FET tidak dapat digunakan pada perangkat atau rangkaian elektronika yang bekerja untuk penguat daya tinggi, seperti pada perangkat komunikasi berdaya tinggi dan alat-alat pemancar transmitter. FET dan MOSFET sebagai penguat. Nah, penguat sinyal yang menggunakan FET memiliki untungan impedansi input yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan untuk menguatkan sinyal yang sangat lemah atau kecil. Untuk membuat penguat sinyal dapat dilakukan dengan pemberian tegangan bias pada FET. Pada dasarnya, pemberian tegangan bias pada FET antara gate dan source harus mendapat tegangan bias mundur. Tegangan bias untuk FET dapat diberikan dengan berbagai cara. Di antara yang paling banyak digunakan untuk rangkaian penguat FET adalah self-bias. Pemberian tegangan bias yang tepat akan menjamin FET dapat bekerja pada daerah yang aktif. MOSFET memiliki dua mode. Mode pertama itu adalah depletion, yang kedua adalah enhancement mode. Oke, seperti ini ya. Dapat dilihat gambarnya. Nah, pada enhancement mode ini normally off atau biasanya dia off. Depletion mode ini biasanya dia on. Nah, pada enhancement mode itu ketika tidak ada tegangan pada gate, MOSFET tidak akan bersifat konduksi. Tegangan yang meningkat pada gate, maka sifat konduksi pada channel semakin lebih baik. Nah, pada depletion mode ini, ketika tidak ada tegangan pada gate, maka kondusi channel berada pada kondusi maksimum. Karena tegangan pada gerbang positif atau negatif, konduksi pada channel menurun. Dapat dilihat dengan gambar dan
artinya di sini. Nah, ini simbolnya pada transistor bipolar seperti ini. Kalau untuk NPN, basis, kolektor, emitter, ini pada PNP. Nah, diperhatikan panahnya. Pada transistor JFET seperti ini untuk channel N, dan seperti ini untuk channel P. Lihat lagi panahnya. Nah, ini transistor MOSFET seperti ini ya. Oke, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa terus belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.